Ramadan Matsaba 1446 Hijriah bersama MTS Negeri 4 Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada saat hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah dengan keadaan yang sehat dan kuat. Di kesempatan ini pula saya ingin berbagi pengetahuan tentang Al-Quran, yang mana pada kesempatan ini pula bertepatan dengan peringatan Nuzulul Quran. Seperti yang kita ketahui bahwasannya dari buku, dari cerita bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Seperti beberapa ayat di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di ayat yang lain di surat Al-Qadr terdapat ayat yang berbunyi Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dan di ayat yang lain terdapat pula ayat yang berbunyi anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dari ketiga ayat tersebut semua sepakat bahwasannya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Tetapi masih ada pula yang bertanya, mengapa kita memperingati Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran itu di tanggal 17 Ramadan? Padahal di ayat sebelumnya yang saya baca dari ketiga-tiganya itu mengatakan bahwasanya Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Ayat itu pula yang menjadi pertanyaan bahwasanya kenapa kita memperingati Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan, padahal tanggal 17 Ramadan tidak termasuk hari-hari turunnya Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar turun pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Menurut beberapa buku, keduanya betul, bahwasanya peringatan Nuzulul Quran diperingati 17 Ramadan, sedangkan turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Dijelaskan bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran itu dari Lauh Mahfudz ke langit dunia itu pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan setelah itu Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur ya, selama 23 tahun, itu dimulai pada tanggal 17 Ramadan, dan Al-Quran diturunkan 13 tahun di Mekah dan diturunkan 10 tahun di Madinah ya. Dengan begitu yang menjadi pertanyaan, apakah Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar dan apakah Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan sudah terjawab ya. Yang lebih penting dari itu adalah Al-Quran selanjutnya menjadi mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
Kemudian ada pertanyaan lagi, mengapa Nabi Muhammad mukjizatnya Al-Quran, sedangkan nabi-nabi sebelumnya ada yang bisa membelah laut, ada yang bisa menghidupkan orang mati, dan lain sebagainya. Tentu semua itu ada hikmahnya dan ada rencana di balik itu. Ya, salah satunya adalah mengapa Al-Quran diturunkan, mengapa Al-Quran menjadi mukjizat Nabi Muhammad. Hal itu tidak lain karena masyarakat yang dihadapi atau umat yang dihadapi Nabi Muhammad adalah umat yang memerlukan Al-Quran. Dulu pada zaman jahiliyah, orang-orang Arab suka membuat puisi-puisi yang sangat indah. Ya, mereka sombong dengan puisi-puisinya. Mereka bisa meninggikan orang dengan puisinya, dan juga bisa meninggikan dan bisa menurunkan derajat seseorang dengan puisinya, sehingga Allah merasa perlu bahwasanya Nabi Muhammad memiliki keistimewaan yang bisa mengalahkan syair-syair tersebut atau puisi-puisi tersebut dengan menurunkan Al-Quran, sebuah tuntunan untuk umat Islam yang tersusun dengan bahasa Arab yang indah, sehingga mengalahkan puisi-puisi yang dibuat oleh Arab jahiliyah. Sahabat Korma yang dirahmati oleh Allah, demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, dan semoga kita bisa menjalankan puasa penuh hingga akhir Ramadan ini dan kembali bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.